Sumber tegangan listrik bisa dirangkai seri, bisa dirangkai paralel. Contoh sumber tegangan listrik dipasang seri dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai yang ada di dalam senter. Ada yang menggunakan 2 baterai, ada juga yang lebih. Pada sumber tegangan yang dirangkai seri, semakin banyak baterai atau elemennya, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan dalam rangkaian listrik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan cerdas. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang arus listrik dan sumber tegangan listrik. Arus elektron. Arus elektron adalah banyaknya elektron yang berpindah dari kutub negatif ke kutub positif. Arah arus elektron adalah elektron bergerak dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi atau kutub positif. Arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang berpindah akibat pergerakan elektron yang terus-menerus dalam rangkaian listrik. Arah arus listrik adalah arus listrik bergerak dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif. Saklar. Saklar adalah alat untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Saklar digunakan untuk membuat rangkaian listrik menjadi terbuka atau tertutup. Ada 2 jenis saklar, yaitu 1. Saklar manual. Saklar manual menutup atau membuka rangkaian listrik dengan bantuan tangan kita. Contohnya saklar untuk menyalakan lampu di rumah atau di alat listrik lainnya. 2. Saklar otomatis bekerja dengan bantuan peralatan elektronik atau sensor, baik sensor cahaya atau sensor bunyi. Contohnya saklar untuk menyalakan lampu pengatur lalu lintas dan saklar untuk menyalakan atau memadamkan lampu jalan. Rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang arus listriknya tidak mengalir karena saklarnya terbuka atau saklarnya off. Akibatnya lampu padam atau lampu tidak menyala. Pada saat rangkaian listrik terbuka, terjadi gaya gerak listrik atau GGL, yaitu besarnya tegangan listrik sebelum arus listrik mengalir terjadi pada rangkaian terbuka. Rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang arus listriknya mengalir karena saklarnya tertutup atau saklar on. Akibatnya lampu menyala. Tegangan jepit yaitu besarnya tegangan listrik ketika arus listrik mengalir terjadi pada rangkaian listrik tertutup. Stop kontak. Berbagai peralatan listrik di rumahmu dirancang untuk menggunakan listrik dari PLN. Beda potensial listrik ini sebesar 220 volt, disebut dengan tegangan jala-jala. Sumber tegangan listrik ini dapat kamu jumpai pada stop kontak di dinding rumahmu. Stop kontak adalah alat penghubung atau antara sumber listrik dengan alat listrik. Stop kontak bersama steker atau saklar berfungsi sebagai penyambung atau pemutus arus listrik. Stop kontak dan steker atau saklar dimanfaatkan untuk menjaga keselamatan dan menghemat energi listrik. Energi listrik ini dihasilkan oleh generator listrik. Generator listrik mengubah bentuk energi lain seperti energi angin, air, gas, atau nuklir menjadi energi listrik. Korsleting atau hubungan singkat adalah peristiwa bertemunya atau menyatunya penghantar positif dengan penghantar negatif sehingga arus listrik membesar dan kembali ke arah asalnya. Akibatnya, arus listrik yang membesar ini dapat memanaskan kawat dalam kabel listrik, kemudian mengejarkan kawatnya sehingga timbul percikan api yang pada akhirnya dapat menimbulkan kebakaran. Berikut adalah gambar saklar atau steker dan stop kontak yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikring atau fuse. Sikring atau pengaman adalah alat yang digunakan untuk mencegah arus listrik yang besar melalui suatu penghantar dan mencegah terjadinya kebakaran pada peristiwa korsleting.
Sikring atau fuse ini pada dasarnya terdiri dari kawat halus pendek yang akan meleleh dan terputus jika dialiri arus listrik yang berlebihan ataupun saat terjadinya korsleting. Fungsi sikring atau fuse ini satu, untuk membatasi arus listrik yang mengalir melebihi batas atau kapasitas tertentu. Dua, untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting. Cara kerja sikring atau fuse: jika terjadi kelebihan muatan listrik atau terjadi korsleting, maka secara otomatis sikring tersebut akan memutuskan aliran arus listrik dan tidak menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain. Saat memasang sikring, maka tegangan pada sikring harus lebih besar dari tegangan yang ada di rangkaian listrik suatu benda. Jika lebih kecil atau sama, maka sikring tidak akan bermanfaat karena tetap akan terjadi percikan api dan mengakibatkan kebakaran. Ini adalah gambar sikring atau fuse yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber arus listrik atau sumber tegangan listrik. Arus listrik dihasilkan oleh elemen listrik. Elemen listrik adalah suatu komponen yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Elemen-elemen listrik yang digabung membentuk sumber arus listrik. Sumber arus listrik inilah yang memaksa elektron bergerak mengelilingi rangkaian listrik dari kutub negatif atau potensial rendah ke kutub positif atau potensial tinggi. Sumber arus listrik adalah benda yang dapat menghasilkan beda potensial listrik atau arus listrik, atau gaya gerak listrik atau GGL, atau sumber tegangan listrik. Suatu sumber arus listrik dikatakan memiliki beda potensial sebesar 1 volt jika dapat memberikan energi sebesar 1 joule untuk menggerakkan muatan listrik sebesar 1 coulomb yang melaluinya. Dengan kata lain, beda potensial sumber arus adalah besarnya joule per coulomb yang mampu diberikannya. Sumber gaya gerak listrik atau sumber arus listrik adalah komponen listrik yang mengubah satu jenis energi, baik itu energi kimia, cahaya, bunyi, atau kinetik, dan sebagainya menjadi energi listrik. Sumber arus listrik ada dua macam, yaitu satu, sumber arus listrik searah atau direct current, dikenal dengan arus DC, yaitu sumber arus listrik yang hanya menghasilkan arus listrik satu arah. Contohnya A. Elemen primer terdiri dari elemen volta, elemen Leigh-Lens, elemen Daniell, dan baterai. B. Elemen sekunder terdiri dari akumulator atau aki dan baterai isi ulang. C. Generator DC. 2. Sumber arus listrik bolak-balik atau alternating current atau dikenal dengan arus AC, yaitu sumber arus listrik yang dapat menghasilkan arus listrik dua arah atau bolak-balik. Contohnya generator AC dan dinamo AC. Macam-macam elemen. Elemen listrik adalah suatu komponen yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Berdasarkan wujud zat penyusunnya ada dua macam, yaitu satu, elemen basah. Elemen basah adalah elemen sumber arus listrik yang bahan-bahan penyusunnya terdiri dari bahan kimia berwujud cair. Contohnya elemen volta, elemen Leigh-Lens, elemen Daniell, dan akumulator atau aki. 2. Elemen kering. Elemen sumber arus listrik yang bahan penyusunnya terdiri dari bahan kimia berwujud zat padat. Contohnya baterai. Berdasarkan kemampuan elemen untuk mengisi kembali muatan listriknya ada dua macam, yaitu satu, elemen primer. Elemen primer adalah elemen sumber arus listrik yang tidak dapat diisi kembali jika muatan listriknya habis. Hal ini disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi dalam elemen tersebut tidak dapat kembali menjadi bahan kimia semula. Macam-macam elemen primer. Sebelum masuk ke macam-macam elemen primer, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah anoda atau elektroda positif. Kedua, katoda atau elektroda negatif, dan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. 1. Elemen volta ditemukan oleh Alessandro Volta yang hidup pada tahun 1745 sampai 1827, seorang ahli fisika dari Italia. Susunan elemen volta untuk anodanya
menggunakan lempeng tembaga atau Cu. Katodanya menggunakan lempeng seng atau Zn. Larutan elektrolitnya menggunakan larutan asam sulfat atau H2SO4. Beda potensial yang dihasilkan 1,5 volt antara anoda dan katoda pasang beban berupa lampu. Pada saat anoda dan katoda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi reaksi kimia. Arus listrik mengalir dari anoda atau kutub positif ke katoda atau kutub negatif. Elektron mengalir dari katoda atau kutub negatif ke anoda atau kutub positif. Hal ini yang menyebabkan lampu menyala. Tapi lampu tidak menyala lama karena terjadi polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terjadinya gelembung-gelembung gas hidrogen atau H2 pada batang elektroda. Akibatnya arus listrik berhenti mengalir dan di sini reaksi kimianya juga selesai. Agar arus listrik dapat mengalir kembali, batang elektroda dibersihkan dengan mengamplas sampai warna logamnya mengilap. Kemudian masukkan kembali ke larutan asam sulfat. Kelemahan elemen volta: 1. Tidak praktis. 2. Terjadi polarisasi sehingga elemen volta tidak cocok digunakan untuk keperluan sehari-hari. 3. Tegangan yang dihasilkan kecil. Yang keempat, tidak tahan lama. Ini adalah gambar dari elemen volta, yaitu ada dua batang elektroda positif dan negatif dan ada gelembung gas hidrogen pada masing-masing batang elektroda. Reaksi kimia pada elemen volta untuk anodanya atau kutub positifnya adalah Cu tembaga ditambah H2SO4 menjadi CuSO4 ditambah H2 berupa gas. Pada katoda atau kutub negatif, Zn ditambah H2SO4 menjadi ZnSO4 ditambah H2 yang juga berwujud gas. 2. Elemen Lechland. Elemen Lechland merupakan perbaikan dari elemen volta. Susunan elemen Lechland untuk anodanya positifnya menggunakan batang karbon atau C, kemudian katodanya batang negatif menggunakan lempeng timbal berpori atau Pb. Larutan elektrolitnya menggunakan larutan amonium klorida NH4Cl, kemudian beda potensial yang dihasilkan 1,5 volt. Nah, untuk menghindari polarisasi digunakan mangan dioksida atau MnO2 yang dicampur dengan serbuk karbon. Campuran ini berfungsi sebagai depolarisator. Depolarisator adalah bahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya polarisasi pada batang elektroda. Antara depolarisator dengan larutan elektrolit dipisahkan dengan dinding berpori. Elemen Lechland relatif lebih tahan lama dibandingkan dengan elemen volta. 3. Elemen Daniell. Pada tahun 1836, seorang profesor dari Inggris, John Daniell, yang hidup pada tahun 1790 sampai 1845, mengembangkan sel sederhana yang menyediakan arus listrik untuk waktu yang lebih lama. Ini adalah gambar dari elemen Daniell. Susunan elemen Daniell untuk anoda atau kutub positifnya menggunakan silinder tembaga atau Cu dalam larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Katodanya atau kutub negatif menggunakan batang seng atau Zn dalam larutan seng sulfat atau ZnSO4. Beda potensial yang dihasilkan 1,1 volt. Yang keempat, baterai. Elemen kering atau baterai adalah sumber tegangan yang dapat lebih lama mengalirkan arus listrik daripada elemen volta. Elemen kering atau baterai pertama kali dibuat tahun 1866 oleh George Lechland, kimiawan Prancis. Baterai ini dikembangkan dari elemen Lechland. Elemen kering ini terdiri atas seng atau Zn yang berbentuk bejana, dan logam seng ini melapisi batang karbon atau batang arang karena batang karbon beda potensialnya lebih tinggi dari seng atau Zn. Anodanya atau kutub positifnya adalah batang karbon atau C, sedangkan katodanya atau negatifnya menggunakan lempeng seng atau Zn.
Beda potensial yang dihasilkan 1,5 volt. Nah, ini adalah gambar dari baterai. Ada karbon sebagai kutub positif, ada mangan dioksida, ada amonium klorida, dan ada seng. Di bagian dalam baterai terdapat campuran antara sal minyak yaitu amonium klorida NH4Cl, serbuk arang, dan batu kawi atau mangan dioksida atau MnO2. Campuran ini berbentuk pasta yang kering. Karena elemen ini berbentuk pasta kering, maka kita sebut dengan elemen kering. Pada baterai, amonium klorida atau NH4Cl tadi sebagai larutan elektrolit, sedangkan batu kawi atau MnO2 yang dicampur dengan serbuk arang atau serbuk karbon sebagai depolarisator. Kegunaan depolarisator adalah meniadakan atau menghilangkan polarisasi pada batang elektroda, sehingga arus listrik pada baterai mengalir lebih lama sebab tidak ada gelembung-gelembung gas hidrogen atau gas H2. Arus listrik yang terjadi pada baterai mengalir arus searah dan terjadi jika kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif. Oleh karena itu, aliran pada baterai dinamakan arus searah atau arus DC atau direct current. Elemen sekunder. Elemen sekunder adalah elemen sumber arus listrik yang dapat diisi kembali jika muatan listriknya habis. Hal ini disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi dalam elemen tersebut dapat terjadi kembali jika muatan listriknya diisi kembali. Macam-macam elemen sekunder. A. Akumulator atau aki. Akumulator atau aki merupakan elemen yang bila muatan listriknya habis bisa diisi kembali atau elemen sekunder. Agar aki dapat digunakan kembali, maka aki tersebut harus diisi terlebih dahulu dengan muatan listrik. Keunggulan aki: 1. Waktu hidupnya lama. 2. Dapat menghasilkan arus listrik yang lebih besar atau kuat. 3. Dapat dinormalkan kembali dengan cara mengisi atau menyetrum bila muatannya atau beda potensialnya turun. Susunan elemen aki: untuk anodanya atau positifnya menggunakan lempeng timbal dioksida atau PbO2 berpori. Katodanya atau kutub negatifnya menggunakan lempeng timbal atau Pb. Larutan elektrolitnya menggunakan larutan asam sulfat atau H2SO4. Beda potensial yang dihasilkan 6 volt. Katoda dan anoda disusun bersisipan agar tidak saling bersentuhan. Digunakan bahan penyekat atau isolator dan keduanya dicelupkan ke dalam wadah aki yang berisi asam sulfat encer. Pada saat aki digunakan, terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Pada saat aki disetrum atau diisi kembali, terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat pengisian aki adalah: 1. Beda potensial sumber DC harus lebih tinggi dibandingkan dengan beda potensial yang dimiliki aki. 2. Pengisian aki seringkali membutuhkan waktu yang lama sehari semalam. Karena saat pengisian aki lebih efektif menggunakan arus kecil dengan selang waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan arus besar dalam selang waktu yang pendek. Nilai arus ini biasanya diatur dengan alat yang disebut rheostat atau hambatan variabel. 3. Selama proses pengisian aki, konsentrasi asam sulfat bertambah, tapi tinggi permukaan cairan berkurang. Oleh karena itu, pada saat pengisian, cairan dalam aki harus ditambah dengan air aki atau asam sulfat encer. Yang keempat, satuan kapasitas aki adalah ampere jam atau ampere hour, simbolnya Ah. Jadi kapasitas aki 60 Ah, artinya aki dapat bekerja atau menyala selama 60 jam pada arus 1 ampere atau 30 jam pada arus 2 ampere. B. Baterai isi ulang. Dengan semakin majunya teknologi, baterai dapat diisi ulang dengan mengembalikan reaksi kimia yang ada di dalam baterai tersebut. Beberapa baterai isi ulang: 1. Baterai nikel kadmium atau NiCd.
Susunan baterai nikel kadmium, anoda atau positifnya menggunakan nikel hidroksida atau NiOH 2 kali, katodanya atau negatifnya menggunakan kadmium hidroksida atau CdOH 2 kali, larutan elektrolitnya menggunakan potasium hidroksida atau KOH. Beda potensial yang dihasilkan 1,25 volt. Biasanya digunakan dalam laptop, kalkulator, kamera digital, radio, dan bor listrik. 2. Baterai nikel metal hidrat atau NiMH. Susunan elemennya adalah anoda atau positif menggunakan nikel metal hidrat atau NiMH, katodanya atau negatifnya menggunakan nikel oksihidroksida atau NiOH. Larutan elektrolitnya menggunakan potasium hidroksida atau KOH. Beda potensial yang dihasilkan 1,4 volt. Biasanya digunakan dalam laptop, telepon genggam, kamera digital, dan bor listrik. Baterai lithium ion. Susunan untuk baterai lithium ion, anodanya atau kutub positifnya menggunakan lithium metal oksida LiMnO4, sedangkan katodanya atau negatifnya menggunakan lithium. Yang larutan elektrolitnya menggunakan lithium perklorat atau LiClO4. Beda potensial yang dihasilkan 3,7 volt. Biasanya digunakan dalam laptop, radio, dan telepon genggam atau HP. Adalah beberapa gambar dari baterai nikel kadmium, baterai lithium ion, dan baterai nikel metal hidrat yang termasuk ke dalam golongan baterai isi ulang. Yang ke C, sel surya. Komponen listrik ini dapat menghasilkan arus listrik jika dikenai cahaya. Arus listrik yang dihasilkan satu sel surya sangat kecil. Meski demikian, orang sudah dapat membuat beberapa alat elektronik yang menggunakan alat listrik kecil, misalnya kalkulator dan jam tangan. Arus listrik yang besar dapat diperoleh dengan membuat sel surya yang lebih besar dan ditempatkan di padang yang luas. Sel surya digunakan sebagai sumber energi utama bagi satelit yang sedang mengitari bumi. Satelit tersebut dapat bekerja bertahun-tahun meskipun tidak mendapatkan pasokan bahan bakar dari bumi. Satelit juga memiliki tempat penyimpanan energi. Energi yang dihasilkan sel surya sebagian digunakan dan sebagian lainnya disimpan. Ketika satelit tidak mendapat sinar matahari, energi simpanan itu yang digunakan. D. Piezoelektrik. Piezo berasal dari bahasa Italia yang berarti tekanan. Bahan piezoelektrik dapat menghasilkan beda potensial listrik jika mendapatkan tekanan. Makin kuat tekanan yang diterima bahan piezoelektrik, maka makin besar arus listrik yang dihasilkan. Contoh bahan piezoelektrik adalah kristal barium titanat dan kristal turmalin. Bahan ini bekerja sebaliknya. Jika bahan piezoelektrik diberi beda potensial listrik, maka dapat menimbulkan tekanan. Piezoelektrik banyak digunakan pada mikrofon dan jam tangan. Jam tangan yang menggunakan bahan piezoelektrik dapat bekerja dengan sangat teliti. Yang termasuk berikutnya elemen sekunder adalah termokopel. Termokopel adalah alat yang dapat mengubah energi kalor menjadi arus listrik. Jika dua jenis kawat dihubungkan ujung-ujungnya dengan ujung lain dibuat memiliki suhu yang berbeda, maka beda potensialnya akan meningkat sehingga timbul arus listrik di antara sambungan kedua kawat. Gejala kelistrikan ini pertama kali diamati oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Thomas Seebeck pada tahun 1821 sehingga dikenal dengan efek Seebeck. Arus listrik yang dihasilkan termokopel sangat kecil sehingga butuh penguatan. Besarnya arus listrik yang dihasilkan termokopel bergantung pada besarnya kalor yang diterima. Oleh karena itu, termokopel juga sering digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu. Kita bahas tentang gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Perbedaan antara gaya gerak listrik atau GGL dengan tegangan jepit menimbulkan adanya kerugian tegangan. Baterai atau sumber arus listrik lainnya memiliki hambatan dalam dengan simbol R kecil. Dalam satu rangkaian listrik, hambatan dalam atau R kecil ini selalu tersusun secara seri dengan hambatan luar dengan lambang R besar. Berdasarkan gambar, rumus hukum Ohm dapat ditulis V sama dengan I kali R besar. E sama dengan I dikali R besar tambah R kecil.
gaya gerak listrik atau E adalah beda potensial listrik antara kutub-kutub sumber tegangan sebelum arus listrik mengalir atau rangkaian terbuka saat saklarnya off. Tegangan jepit atau V adalah beda potensial listrik antara kutub-kutub sumber tegangan sesudah arus listrik mengalir atau rangkaiannya tertutup saat saklarnya on. Kerugian tegangan atau U adalah besarnya energi yang hilang akibat adanya hambatan dalam. Berikutnya kita bahas tentang elemen di rangkai seri. Untuk menambah tegangan listrik, baterai dapat disusun secara seri, yaitu disusun dengan kutub positif negatif dengan berselang-seling. Misalnya 3 buah baterai mempunyai tegangan 1,5 volt, disusun seri akan mempunyai tegangan 4,5 volt. Susunan seperti ini sering kita jumpai pada alat-alat listrik seperti senter dan mainan mobil-mobilan. Lihat pada gambar, itu ada 2 baterai yang disusun secara seri. Jadi positif negatif seperti itu. Sehingga di situ ada E1, ada E2, E3, E4 dan N dan EN. N ini berarti jumlah baterai. Kemudian di bawahnya ada hambatan dalam 1, R1, R kecil 1 ya, R1, R2, R3, R4 dan Rn. Untuk beberapa elemen yang dipasang secara seri berlaku E total sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 tambah E4 tambah En. E total sama dengan banyaknya baterai atau N dikali dengan E. R total kecil sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah Rn. Sehingga R total kecil sama dengan N kali R. Sehingga untuk mencari kuat arus listrik pada elemen yang dirangkai seri, rumusnya adalah I sama dengan N kali E dibagi R besar ditambah dalam kurung N kali R kecil, di mana I-nya adalah kuat arus listrik satuannya ampere, E-nya adalah gaya gerak listrik satuannya volt, R besar adalah hambatan luar satuannya ohm, R kecil adalah hambatan dalam satuannya ohm. Keberadaan hambatan dalam inilah yang menyebabkan kerugian tegangan. Hubungan antara gaya gerak listrik atau E, tegangan jepit atau V, dan tegangan yang hilang atau U dirumuskan E sama dengan V ditambah U. Contoh soal, 4 buah baterai masing-masing 1,5 volt dengan hambatan dalam 0,5 ohm dihubungkan ke hambatan 13 ohm. Hitunglah kuat arus listrik, tegangan jepit, dan tegangan yang hilang jika baterai disusun atau dirangkai seri. Di sini kita mengetahui ada N-nya sama dengan 4, R kecilnya atau hambatan dalamnya sama dengan 0,5 ohm, kemudian GGL-nya atau E-nya 1,5 volt, dan hambatan luar atau R besarnya sama dengan 13 ohm. Yang ditanyakan adalah kuat arus listrik I, kemudian tegangan jepit V, dan tegangan yang hilang atau U. Jawab, untuk mencari kuat arus listrik pada elemen yang dirangkai seri, kita gunakan rumus I sama dengan N kali E dibagi R besar ditambah dalam kurung N kali R kecil. Kita masukkan angkanya, 4 kali 1,5 volt dibagi 13 ohm ditambah dalam kurung 4 kali 0,5 ohm. Hasil dari 4 kali 1,5 adalah 6 volt, kemudian dibagi dengan 13 ohm ditambah 2 ohm. I sama dengan 6 volt dibagi 15 ohm sama dengan 0,4 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 0,4 ampere. Kemudian kita hitung tegangan jepitnya menggunakan rumus V sama dengan I kali R. V sama dengan 0,4 ampere kali 13 ohm sama dengan 5,2 volt. Untuk tegangan yang hilang kita gunakan rumus U sama dengan N kali E dalam kurung dikurang V. Kenapa pakai N? Karena dia dirangkai seri. Jadi U sama dengan dalam kurung 4 kali 1,5 volt dikurang 5,2 volt. U sama dengan 6 volt dikurang 5,2 volt, hasilnya 0,8 volt. Jadi tegangan yang hilang dalam rangkaian tersebut adalah 0,8 volt. Elemen dirangkai paralel. Untuk elemen-elemen yang dirangkai paralel, maka sumber tegangan pengganti
akan memiliki GGL total sebesar E total sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan EN. E total sama dengan E. Jadi pada elemen yang dirangkai paralel, sebanyak apapun elemen yang kamu gunakan, E totalnya sama dengan E. Untuk hambatan dalam penggantinya sebesar 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/Rn. Rp-nya sama dengan R kecil dibagi N. Sehingga untuk mencari kuat arus listrik pada elemen yang dirangkai paralel menggunakan rumus I sama dengan E dibagi R besar ditambah dalam kurung R kecil dibagi N. Dengan I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, E adalah gaya gerak listrik satuannya volt, R besar adalah hambatan luar satuannya ohm, dan R kecil adalah hambatan dalam satuannya ohm. Keadaan hambatan dalam inilah yang menyebabkan kerugian tegangan. Hubungan antara gaya listrik atau E, tegangan jepit V, dan tegangan yang hilang atau U dirumuskan sebagai E sama dengan V ditambah U. Contoh soal, 2 buah baterai masing-masing 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm dihubungkan ke hambatan 14,75 ohm. Hitunglah kuat arus listrik, tegangan jepit, dan tegangan yang hilang jika baterai tersebut dirangkai paralel. Jawab, I sama dengan E dibagi R besar ditambah dalam kurung R kecil dibagi N. Kita masukkan angkanya, I sama dengan 1,5 volt dibagi 14,75 ohm ditambah dalam kurung 0,5 ohm dibagi 2. I-nya sama dengan 1,5 volt dibagi 14,75 ohm ditambah 0,25 ohm. Sehingga I sama dengan 1,5 volt dibagi 15 ohm sama dengan 0,1 ampere. Jadi dalam rangkaian tersebut mengalir arus listrik sebesar 0,1 ampere. Kemudian kita hitung tegangan jepitnya, V sama dengan I kali R besar. V sama dengan 0,1 ampere kali 14,75 ohm sama dengan 1,475 volt. Untuk menghitung tegangan yang hilang, U sama dengan E dikurang V. U sama dengan 1,5 volt dikurang 1,475 volt. Hasilnya adalah 0,025 volt. Jadi pada elemen yang dirangkai paralel, tegangan yang hilang jauh lebih kecil. Sebagai bahan evaluasi dari pelajaran kita hari ini, silahkan dikerjakan tugasnya. Nomor 1, 6 buah baterai masing-masing 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm dihubungkan ke hambatan 2 ohm. Hitunglah kuat arus listrik, tegangan jepit, dan tegangan yang hilang jika baterai tersebut dirangkai seri. Soal kedua, 5 buah baterai masing-masing 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm dihubungkan ke hambatan 2,9 ohm. Hitunglah kuat arus listrik, tegangan jepit, dan tegangan yang hilang jika baterai tersebut dirangkai paralel. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.